Jadi dari dua bahan ini langsung saja akan saya jadikan satu. Diperkirakan aja kurang lebih sama, kurang lebih 1 genggam. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabarnya? Semoga saja sahabat sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu ya. Di sini saya berada di kebun saya, kebun pisang yang saya tumpang sari, di tengah-tengahnya dengan labu atau walu. Nah, di sini saya lihat kondisi dari tanaman walu saya yang saya sudah tanam kurang lebih selama setengah bulan, hampir setengah bulan, namun perkembangannya sedikit agak stagnan, agak sedikit lambat. Padahal pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang sebelum saya melakukan penanaman sudah saya lakukan, namun kok agak terjadi keterlambatan atau sedikit stagnan perkembangan dari bibit atau labu yang saya sudah tanam. Rupanya saya lihat sahabat terjadi kendala karena permasalahan pertama, di tempat saya sedang musim hujan. Yang kedua, dengan musim hujan dengan serta-merta otomatis dapat berpengaruh terhadap terjadinya atau meningkatnya keasaman tanah. Nah, nanti akan saya perlihatkan sahabat ya, faktor-faktornya atau tanda-tanda atau ciri-ciri keasaman tanah yang terjadi pada lahan kita. Jangan kemana-mana sahabat, tetap ikuti. Di sini saya sedang berada di tanaman labu atau waluh ya sahabat ya. Nah, di sini saya melakukan pengecekan tanaman labu atau waluh ini. Di sepanjang saya tanam ada kurang lebih 2 bedeng di sana. Nah, dan di tengah-tengah daripada tanaman pisang. Di sini sengaja saya tanam waluh atau labu ini untuk memanfaatkan lahan di sela-sela ini, di sela-sela pisang ini agar tetap bermanfaat dan agar tidak hanya kita merawat rumput ya, namun di sisi banyaknya rumput yang bertumbuhan di musim hujan, kita juga merawat dari tanaman labu begitu. Dan insya Allah kalau kita rawat baik-baik, nanti hasilnya akan bisa maksimal. Oh ya sahabat, nah di sini sahabat mungkin bertanya dan bisa lihat kenapa labunya ini kok masih kecil-kecil gitu ya. Nah di sini labunya saya tanam baru sekitar 1 minggu lebih atau hampir setengah bulan. Nah, namun di sini terlihat sahabat, dari bibit labunya ini terlihat lambat untuk perkembangannya atau pembesarannya. Jadi setelah diamat-amati, ini bisa dilihat ya sahabat ya, di sekeliling daripada bibit atau tanaman labu ini tampak di tanah berwarna hijau. Jadi tanda tanah warna hijau ini adalah tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi dan bahkan sangat tinggi. Namun demikian, dari kesuburan tanah yang tinggi ini rupanya terdapat kendala berupa meningkatnya keasaman daripada tanah. Nah, di sini contoh dari ciri-ciri untuk tanah yang mengandung kadar asam tinggi adalah salah satunya bila kita lihat tanah di sekitar tanaman atau sekitar bedengan berwarna hijau atau sedikit berlumut, ini berarti keasaman tanah cukup tinggi. Oleh karenanya salah satu penyebab dari tanaman labu ini sedikit lambat atau sedikit terhambat dalam proses perkembangannya begitu. Nah, begitu juga di sini. Dari awal saya melakukan penanaman ini belum sama sekali saya berikan pupuk, hanya awal sebelum melakukan penanaman lubang-lubang ini saya berikan pupuk kandang kurang lebih setiap lubang ini sebanyak 2 genggam. Nah, setelah saya berikan 2 genggam, saya tunggu selama 1 minggu baru saya tanam labu ini. Karena proses 1 minggu tersebut dari kohe ayam waktu itu saya berikan sudah dia terurai dan sudah menyatu ke tanah dan unsur haranya juga sudah terserap di dalam tanah. Nah, setelah itu setelah 1 minggu saya lakukan penanaman dan ini usia sudah hampir 2 minggu sudah terlihat seperti ini. Namun demikian, seperti yang saya bilang awal, sedikit terjadi kendala karena faktor cuaca di tempat saya ini hari-hari hampir hujan. Hujan terus-menerus, oleh karenanya dapat berpengaruh kepada meningkatnya keasaman daripada tanah di tanaman saya ini, dengan bukti ini menghijau di sekeliling daripada tanaman ini. Nah, oleh karenanya sekarang saya akan lakukan pengendalian sahabat. Dengan apa saya melakukan pengendalian? Oke, simak terus sahabat ya. Di sini sudah saya siapkan ada 2 bahan. Bahan pertama ini adalah abu dari bakaran kayu, macam-macam kayu sahabat ya. Ini sudah saya saring dan sudah tampak halus. Nah, dan satunya ini adalah arang dari kayu juga. Namun arang ini sudah saya aktifkan karena awalnya dari arang kayu saya hancurkan, saya lembutkan
diayak. Setelah itu dari hasil ayakan direndam bersama dengan kapur bangunan. Setelah itu menjadi biochar, dan setelah direndam kurang lebih selama 2 hari 2 malam baru disaring, dan inilah hasilnya menjadi biotron. Jadi arang yang sudah menjadi biotron ini selain dia mengandung unsur hara, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium, juga dapat menetralkan keasaman tanah dan sebagai bahan pembedah tanah sehingga nanti tanah akan lebih subur. Sedangkan sini juga ada abu. Abu ini sahabat sudah terkenal di dunia pertanian organik ya sahabat ya. Abu dari pembakaran ini dia mengandung unsur fosfor, kalium, dan kalsium. Juga dia mengandung unsur yang dapat menetralkan keasaman tanah. Bagi dunia organik, dari dua bahan ini, baik ini arang kayu yang sudah menjadi biotron maupun abu pembakaran kayu, ini dapat menjadi bahan pupuk alternatif pengganti pupuk kapur dolomit yang bermanfaat untuk menetralkan keasaman tanah. Jadi dari dua bahan ini langsung saja akan saya jadikan satu. Diperkirakan aja kurang lebih sama. Dosisnya, takarannya sama ya. Tapi kalau sahabat ingin lebih mengirit, hanya menggunakan dari abu bakaran kayu atau hanya dengan menggunakan biotron, arang yang sudah kita olah, itu tidak apa-apa sahabat. Itu bagus juga. Namun demikian saya di sini untuk benar-benar lebih meningkatkan kualitas dari tanaman labu saya ini. Oleh karenanya saya gabung menjadi satu dari dua bahan ini. Oke, langsung saja kita terapkan. Adapun cara penerapannya atau pengaplikasiannya cukup mudah sekali. Dari satu titik ini, dari satu lubang tanam, cukup kita taburkan sahabat kurang lebih 1 genggam. Cukup demikian. Ya kalau masih kurang tambah sedikit begitu, tapi umumnya 1 genggam. Biarkan saja ini dari abu-abunya ini terkena daunnya. Soalnya nanti kalau kena hujan atau kita siram, otomatis dia akan larut dengan sendirinya. Oke, kita lanjut. Begitu juga ini sahabat. Nah, seperti demikian. Ambil cukup 1 genggam. Kurang lebih seperti sama halnya dengan kita menaburkan kapur dolomit kepada tanaman kita. Dan insya Allah dari bahan ini atau dari bahan arang ini atau abu dari pembakaran kayu tidak ada efek samping sahabat. Tidak ada efek samping, dan ini sangat baik sekali untuk tanaman. Makin banyak kita aplikasikan kepada tanaman, otomatis tanaman kita akan makin subur, makin baik. Dan untuk tanah pun akan menjadi lebih subur. Seperti demikian sahabat. Demikian tadi cara mudah untuk menetralkan keasaman tanah yang sangat berpengaruh buruk terhadap kesuburan tanaman, yaitu dengan cara yang pertama dengan menggunakan kapur dolomit, yang kedua dengan menggunakan bahan organik. Bisa ini berupa arang dari sisa pembakaran dan juga bisa berupa abu dari kayu pembakaran. Terima kasih sahabat. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi sahabat yang menunaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.